Halo, selamat malam semuanya. Waktu di wilayah Indonesia Barat pukul 6. Ini kita webinar Perhimpunan Indonesia Tionghoa, khususnya Perempuan Inti, mengadakan acara webinar. Jadi jam 6 di Indonesia Barat, jam 7 di Indonesia Tengah, dan jam 8 di Indonesia Timur. Jadi kepengurusan Pinti ada di semua wilayah Indonesia, jadi kita ngambil jam tengahnya jam 6 di Indonesia Barat gitu. Nah, malam hari ini kita akan mengadakan webinar dengan topik Imlek spesial di rumah saja, menu masakan wajib Imlek dan maknanya. Nah, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Dr. Lilitan, Ketua Perempuan Inti, dan juga sebelum kita mempersilahkan kepada narasumber Chef Adrian Chia, Chef Spesial Bangka Food yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Sartini, perkenankan saya menyampaikan sedikit prolog. Perhimpunan Inti telah mengajak segenap pengurus dan anggotanya untuk merayakan Hari Raya Imlek tahun 2021 dari rumah saja pada Rabu 13 Januari 2021 yang lalu. Ajakan tersebut penting memperhatikan penyebaran virus COVID yang semakin meningkat dan bahkan prediksi akhir bulan Januari akan melewati angka 1 juta di Indonesia. Sepertinya kemarin sudah 1 juta kalau nggak salah di Indonesia. Nah, Perempuan Inti sebagai sayap organisasi mengajak para perempuan baik tua dan muda untuk dapat menjadi pilar pertahanan keluarga dengan selalu menjaga protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, acara ini, sore hari ini nih, didukung oleh GRC Board, ahlinya papan semen, Bu Cherry, sepatu asli Indonesia, Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Hospital and Clinic, The Hospital with a Heart, Koci Repau, merahputih.com, Warung Encim, Freshly Home Cook, Maru Kitchen, Japanese Style Chashu, Xiao La Chiao, 100% homemade chili. Mohon maaf, 100% homemade chili. Ini bahasa Inggris, jadi saya harus bicara pakai bahasa Inggris nih. Pempek kumbang, pempek kulit crispy Palembang. Red Bell, spesialis di bidang pasta, essence, dan pewarna dengan kualitas terbaik. Nah, sebelum kita ke acara utama mendengarkan Chef Adrian yang sudah ada di tengah-tengah kita saat ini, kita persilahkan kepada Chef Adrian, kita persilahkan kepada Ibu Dr. Lilitan, Ketua Perempuan Indonesia Tionghoa. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Lili. Oke, makasih Pak Jandi. Baik, pertama ya marilah kita memanjatkan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara Juminar ya dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2021. Selamat sore, salam Indonesia Raya. Yang saya hormati Ketua Umum Perhimpunan Inti Pusat atau yang mewakili, narasumber pada sore hari ini, Chef Adrian Chia, Ketua Pembina Pinti Ibu Nancy Wijaya, ya Sekretaris Pinti Ibu Sardini, dan jajaran pengurus Pinti Pusat, Ketua Pinti se-Indonesia, dan para hadirin yang berbahagia. Jadi seperti yang sudah disebutkan sama Pak Jandi, ya tadi, itu Perhimpunan Inti sudah mengajak segenap pengurus dan anggotanya untuk merayakan Hari Raya Imlek 2021 ini di rumah saja ya pada tanggal 13 Januari 2021. Karena penyebaran virus ini menurut data ya sudah melewati angka 1 juta orang di Indonesia. Jadi berangkat dari hal tersebut, pengurus Perempuan Inti Pinti dalam menyambut Imlek yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2021 mengadakan Zoom meeting pada hari Rabu pada sore hari ini tanggal 27 Januari 2021 dengan menampilkan narasumber Chef Adrian Chia. Jadi kami mendorong para ibu-ibu untuk bisa
menyajikan ya, timbul ide ya berbagai makanan khusus untuk Imlek dan mengetahui makna dari makanan tersebut dan merayakannya secara sederhana. Jadi perempuan Pinti ini ya sebagai pilar keluarga ya dan segenap masyarakat itu juga harus mendukung program pemerintah ya, selalu memperhatikan 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga membatasi mobilitas ya. Dan kami juga ya pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada mitra kami yang sudah mendukung kami ya, seperti GRC Board, Bu Teri, Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Hospital, Kwaji Rupau, merahputih.com, Forum Encim, Xiaolaciao Pempek Kumbang, Red Bell. Jadi sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, perkenakan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Ya, potong bebek, bebek di angsa, masak di kuali, enak rasanya. Boleh berpesta, tapi merayakannya di rumah saja. Bunga mawar, bunga melati, bila dipadu indah sekali. Selamat Imlek, Sin and Kuala, semoga di tahun baru Imlek ini selalu sehat dan rezeki berlimpah. Kongsi Macai, selamat mengikuti Juminar, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat juga, Bu. Salam sehat, Bu. Luar biasa nih. Kita mesti cari pantun nih abis ini saya. Terima kasih sambutannya Dr. Lilitan, Ketua Pinti juga. Selamat datang pendiri Inti Ibu Nancy Wijaya yang sudah bergabung. Saya lihat juga ada Ibu Koi Pingyo sudah bergabung juga. Beliau guru besar musik Indonesia gitu ya. Dulu pernah jadi narasumber juga dan beberapa tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya ingin memperkenalkan Chef Adrian Chia. Saya kenal beliau sudah dari 2011 kayaknya ya, Chef ya. Kayaknya udah 10 tahun nggak terasa ya. Udah lama banget. Iya, udah lama banget ya. Nah, beliau ini asalnya Tobuali Bangka, asli Ke. Terus beliau spesial masakan Bangka dan healthy food. Bisa dilihat di Instagram beliau dengan masakan Bangka dan makanan sehat @adriancia. 2 tahun lalu, Chef Adrian ini yang biasa kita panggil Chef Adrian ini menjadi brand ambassador untuk Electrolux dan Totole. Sekarang juga brand ambassador untuk Frui, buah pisang dan nanas, Mio Soya, minyak kedelai, Javasi Seafood, kemudian pernah juga punya program TV Masak Sehat di TAI TV. Nah, sebelum pandemi ini, beliau juga sering diajak untuk demo masak di stasiun TV nasional. Nah, sekarang beliau sehari-hari sibuk jual makanan secara online. Nah, beliau ini nggak salah deh, pokoknya makanan sehat ini beliau jagonya. Nah, beliau juga jago nyanyi. Beliau ini karaoke dia, jago sekali deh karaoke. Bisa dong kalau nyanyi. Ya, suaranya bagus nih beliau nih. Nanti penutup nanti saya janjikan satu lagu deh. Satu lagu, oke. Siap, kita tunggu. Semoga terhibur semuanya di rumah ya. Ya, boleh. Nah, yang mendampingi Chef Adrian malam hari ini ada Ibu Sartini I ya Bu ya. Iya. Nah, beliau sekretaris Pinti dari Kepulauan Riau ya Bu ya. Bukan, dari Medan. Satu kota dan satu sekolah dengan ketua kita, Ibu Lili. Oke, dari Medan tuh. Horas. Horas juga, Pak Jandi. Iya. Nah, malam hari ini sudah ada 23 peserta, tapi sekedar informasi saja kepada sponsor, jangan khawatir yang nonton nanti banyak karena kita akan viralkan dan kita pasang di YouTube. Gitu. Harapan kita, ekspektasi kita ribuan dan puluhan ribu. Nah, ini udah ada Pak Chandra juga nih, sudah bergabung. Nah, silahkan kepada Bu Sartini. Ya, tanya-tanya apa nih kita? Oke, silakan. Pak Jandi. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dengan Chef Adrian ya. Kita mungkin Chef Adrian mungkin bisa ceritakan ke kita, ini kira-kira masakan apa ya yang biasanya spesial dan harus ada di dapur, terutama kita ya kaum keturunan yang ada di Indonesia nih, gitu loh.
Mungkin nggak semua masakan itu asli dari tanah leluhur ya. Kebanyakan mungkin sudah dikombinasi dengan bumbu-bumbu yang ada di sini. Mungkin ya kita sekarang minta dari Chef Adrian untuk menceritakan ke kita. Silakan Pak Chef. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Inti juga, kepada Ibu Lilitan sebagai Ketua Inti juga, dan juga Pak Jandi telah mengajak saya untuk bergabung di Zoom ini kali ini. Saya sangat-sangat senang banget gitu kan ya bisa bergabung. Sebelum mulai bahas tentang makanan apa sih yang ada di Imlek nanti gitu kan ya. Nah, saya untuk mengajak teman-teman semua, kita tetap jaga kesehatan untuk pertama kali ya. Nah, kalau misal kita sehat, pasti kita happy. Nah, selama pandemi ini memang saya udah memang lebih banyak di rumah gitu ya, jarang untuk kumpul-kumpul gitu ya, untuk menjaga kesehatan kita masing-masing gitu kan ya. Nah, kita tetap harus ikutin protokol pemerintah. Nah, apalagi kan jujur untuk tahun ini kan Imlek ya, sebentar lagi ya, hitungan hari ya sebetulnya ya, bulan depan ya. Sedih juga sih sebetulnya ya, kita kok nggak bisa kumpul-kumpul gitu kan ya. Habis mau gimana lagi gitu kan ya, apalagi sekarang kan angka COVID ini kan makin jadi aja, apalagi di luar kan udah sampai lockdown gitu ya. Nah, kita masih bersyukur kita masih ada cuma PSBB gitu ya, kita masih bertahan lah istilahnya gitu ya untuk mencari uang gitu kan ya. Oke, kita bahas kebetulan mungkin saya kan asli orang Ke ya. Orang Ke asli Bangka, Sumatera Selatan. Nah, di sana tuh banyak sekali filosofi arti dari Imlek itu sendiri, gitu kan ya. Nah, kalau Imlek itu, kalau kita di Bangka biasanya, seminggu sebelum Imlek tuh ya, atau misal berapa hari, kita cuci rumah. Cuci rumah ya, Chef? Ya, bersih-bersih. Tapi, oh ya, hampir lupa. Sebelumnya kan udah bikin itu tuh, kayak kue keranjang. Kalau kita bahasa Ke bilang apa? Tiampan. Kalau bahasa Medan apa ya? Tikoi. Ya, nah kalau bahasa Ke sebutnya tiampan, itu kan manis kan ya. Manis itu kan jadi biar tambah hoki gitu kata orang Ke di Bangka gitu kan ya. Nah, mungkin saya biar dapat pengalaman baru tentang filosofi untuk menyambut Imlek di daerah saya, asal lahir tempat saya di Tobuali Bangka itu. Nah, mama saya tuh kalau untuk kue keranjang bikin sendiri. Pakai daun pisang bungkusnya, dikukus berapa jam itu saya masih ingat ya. Kebayang itu mama saya tuh kalau bikin kue keranjang itu prosesnya tuh lama sekali. Nah, itu proses pertama bikin kue keranjang untuk menyambut Imlek ya. Nah, itu filosofi yang selanjutnya itu kita kan persiapan ya, cuci rumah, bersihin rumah semuanya gitu kan ya. Nah, terus semua serba baru. Nah, saya jadi masih ingat waktu kecil selalu beli baju semua harus baru, pakaian dan warnanya dalam. Merah ya, Chef? Iya, ini sekarang merah juga, kita merah ya, karena kan menyambut Imlek ya. Jadi iya, memang benar. Sampai sekarang pun saya kalau Imlek ya masih beli, ada baju merah pasti ada, karena kan buat hoki ya, benar nggak? Kalau di Medan saya rasa sama ya. Sama-sama. Ya. Semakin merah semakin baik, Chef. Iya, terutama buat yang lagi jomblo. Oke, nah kalau misal salah satu kue yang ada di, kebetulan saya udah dapat kiriman. Nah, ini ada kue namanya kue semprot ya. Nah, udah bikin nih mulai sekarang nih. Kayaknya biasa sih seminggu sebelum Imlek ya, udah pada bikin kue-kue ini. Mama saya sering bikin ini kue semprot namanya. Nah, terus ini ada kue ini semprong ya. Nah, kalau bahasa Ke-nya bilang ini Fo Thung Pan. Kalau Medan ngomongnya kue apa nih? Kita bentuk, iya, tapi bentuknya segitiga, Chef. Oh, segitiga ya. Kalau kita Bangka punya kayak model semprong kayak gitu. Ya, cuma beda bentuk tapi rasa aja ya. Sama ya. Ya, saya rasa sama, karena kan basically kan dia punya bahan-bahannya sama. Nah, ini masih banyak ya, kayak misal nastar itu wajib ada di Imlek ya, nastar, kue semprot gitu kan ya. Kalau mama saya biasa bikin ini nih, kue coklat, namanya sinyu coklat.
Nah, sinyu coklat itu juga enak banget ya kalau mama saya bikin. Nah, itu masih banyak sekali kue-kue terus sama lapis legit. Lapis legit nih saya lagi makan juga tadi sambil tunggu mulai Zoom ya. Ini lapis legit resep dari mama saya. Nah, ini Waduh, masih kenapa? asli ya. Iya, nah kenapa harus kita makan lapis legit ya? Nah, lapis legit itu kan berlapis-lapis gitu kan ya. Jadi rezeki kita tuh berlapis-lapis. Ah, gitu artinya. Jadi makin berlapis, jadi rezeki kita makin berlapis-lapis gitu. Nah, itu sebenarnya banyak juga sih kalau misal kayak oh ya saya balik lagi yang untuk membuat kue keranjang ya, ciampan itu ya. Nah, kalau misal keluarga kita yang lagi berduka tidak boleh membuat. Kalau di Medan sama Kenapa nggak? ya, Chef? Pokoknya untuk filosofi yang untuk detail saya kurang tahu ya. Sama kayak onde-onde gitu, tahu kan onde-onde, hari onde? Iya, benar. Nah, biasa kan habis onde kan habis kalau kita makan onde kan udah mendekati mau Imlek nih biasanya. Nah, kalau kita orang Khe di Bangka juga kalau lagi keluarga kita lagi ada yang meninggal sebelum setahun tidak boleh membuat. Kalau ada pantangannya katanya nggak bagus buat yang udah meninggal di ya. Terus sama kue keranjang juga nggak boleh. Tapi kita nggak buat, tapi dari tetangga-tetangga semua kirim ke kita. Kirim ke kita. Nah, terus kita sebagai keluarga berduka, misal contohnya ya, saya kan pernah alami kedua orang tua saya udah nggak ada. Jadi kita kalau Imlek itu di rumah aja, nggak boleh silaturahmi ke tetangga karena kan itu pantangan buat mereka yang merayakan Imlek. Jadi kita keluarga yang lagi berduka itu semuanya ada duduk di rumah aja, nggak boleh silaturahmi ke tetangga atau saudara lainnya gitu. Kalau di Medan saya rasa sama ya. Mungkin hampir sama ya. Hampir sama ya. Berlaku ya, hampir sama gitu. Terus kalau selain kue-kue dari masakan bagaimana, Chef? Untuk ada khusus masakan banyak Imlek sekali. Masakan. Nah kalau biasa kalau masakan kalau Imlek itu masak telur kita pasti kalau kita telur chun ya, chun kalau bahasa Khe kan telur itu kan chun ya. Chun Tian gitu kan ya. Jadi kan biar kita tambah hoki tetap harus makan telur. Nah, terus harus ada mie goreng juga. Nah, mie goreng kan mian kan panjang ya, chow mian gitu kan ya. Kalau bahasa Khe kan bilang chow mian ya. Nah, itu sangat bagus buat rezeki kita makin panjang. Nah, biasa kan kalau ulang tahun kan ada mie goreng juga kan ya. Benar. Nah, kalau kita Khe Imlek juga harus ada apa mie goreng seafood itu biasanya mie goreng, sorry Chef, itu mie goreng biasanya dimakan hari Imlek pertama atau malam Imleknya, Chef? Biasanya sih malam Imlek. Malam Imlek ya? Iya, malam Imlek kalau bahasa Khe bilang apa samsipu ya. Samsipu kita kumpul-kumpul makan, saya rasa sama ya semua daerah ya, malam Imlek. Ya. Tapi biasa kan udah masak banyak nih, pas udah hari Imleknya pertama, udah nggak masak lagi. Mungkin kan bisa ditaruh di kulkas, besok tinggal dipanasin gitu kan ya. Nah, terus ada masakan lainnya kalau misal untuk Imlek kan, biasa kan babi hong ya. Ya, ya kalau kita biasa, orang Khe terkenal ya babi hongnya ya. Babi hong. Nah, biasa itu kita olah babi hong itu sendiri kan, kita kan setiap besok mau Imlek kan hari ini kita sembahyang. Kita sembahyang leluhur gitu kan ya, sembahyang leluhur untuk memperingati, maksudnya kasih tahu mereka kita ini sama-sama merayakan Imlek. Nah, jadi sembahyang biasanya kan ada pakai daging babi sama ayam gitu kan ya. Nah, itu nanti pas sorenya udah sembahyang kita masak tuh. Masak itu namanya babi hong. Nah, sebetulnya babi hong sih ada resep dari mama saya ya. Itu ada rempah-rempahnya ya dari bawang merah, kencur, terus bawang putih, terus sama jahe, cengkeh segala macam itu ada bumbunya diracik itu semuanya, terus kasih angkak juga gitu ya. Nah, angkak saya rasa kan apalagi orang Medan kan tahu kan ya untuk ciapo gitu kan ya. Iya, benar. Jadi itu yang wajib ya tadi ke kue keranjang. Nah, terus yang memang wajib itu setiap tahun pasti ada itu yang namanya babi hong, ya kan? Nah, itu masak makin lama makin meresap tuh, makin enak tuh. Oh, saya baru tahu tuh, Chef. Ternyata untuk babi hong yang dari Khe ada bumbu kencurnya ya, Chef? Ada, pakai kasih kencur jadi lebih enak. Jadi
kapan-kapan deh kalau misal kita mau demo masak nanti kita Zoom cooking class ya, bisa ya saya bikin ya. Itu jadi harus ada kencurnya jadi lebih wangi gitu loh kalau kayak Bangka punya. Terus harus kasih anghak gitu kan ya. Terus kasih arak putih sedikit. Jadi lebih pokoknya aduh enak deh rasanya gitu. Jadi ini kita dengar aja sudah. Iya, udah ngebayangin. Kita yang mendengar aja udah kebayang itu, Chef, wanginya. Iya. Nah, kalau menu apa si babi hong itu sendiri makin lama, makin diinepi itu makin enak, makin meresap itu si bumbunya. Nah, biasa kan kita masak kan kita taruh di box nih ya, simpen di frozen, kapanpun kalau kita mau makan tinggal kita panasin. Nah, satu lagi tetap sebelum Imlek kita harus bikin ini. Sebentar saya ambil ada contoh apa asinan boleh sebentar ya? Boleh, saya ambil di kulkas dulu ya, bentar ya. Iya, oke. Nah, ini untuk peserta Juminar yang lain, nanti boleh ini nih kasih pertanyaan ataupun mungkin ada yang mau sharing, silakan ya. Oke, Chef. Oke, bisa lihat ini? Tahu nggak ini apa kira-kira? Oh. Kalau basakhe kita seperti bawang ya? Iya, bawang. Kalau kita basakhe bilang ini kucai. Kiushoi, ya, ini kucai. Ini udah setahun loh. Ini dari tahun lalu punya. Ini taruh di kulkas. Ini itu ada kucai itu biasa saya beli di petak 9. Petak 9 sama jahe yang muda itu ya. Nanti dicuci bersih, dijemur dulu ya. Terus diiris-iris nanti kasih gula, garam sama cuka. Ini di kayak fermentasi. Jadi dibikin acar. Nah, ini wajib. Kalau orang kayak ini wajib makan ini. Ini namanya kiuchoi. Kiuchoi itu artinya rezeki kita itu bertambah makin selama-lamanya gitu. Percaya atau enggak gitu kan. Jadi ini wajib ya kalau untuk orang He pasti ada ini. Nah, kalau ini untuk makan apa babi hong, jadi kan babi hong biasa kan udah banyak minyaknya nih. Minyaknya berlemak ya, gitu supaya ya. tuh supaya enggak enek gitu kan ya. Jadi makannya mixnya pakai ini. Ini enak banget, apalagi kan biasa kan kita makan kan ada kerupuk Bangka gitu kan ya. Itu dicocol kuahnya itu enak banget. Saya baru pernah melihat ini acarnya nih, Chef. Ini acarnya enak banget. Kalau acar timun dengan bawang merah. Nah, kalau ini kita acarnya dari kalau di Pancoran biasa sekarang ada jual nih namanya kucai ya. Kucai. Ada di Pancoran sekarang. Kalau udah dekat Imlek agak mahal sih. Kalau hari biasa tuh agak susah. Oke. Menu kedua pasti ada wajib itu namanya pindang ikan. Pindang ikan. Jadi kenapa harus ada pakai? Iya, ikan bandeng. Nah, saya biasa beli di pasar udah disuruh tarik itu tulangnya jadi dia lemes gitu kan ya. Jadi gampang kalau kita masak. Nah, kenapa harus ada ikan gitu kan ya? Kalau bahasa kan beda nian yuyi gitu kan ya. Nah, jadi setiap tahun tuh pasti ada ikan tuh mengalir. Jadi rezeki kita tuh mengalir terus gitu sepanjang tahun gitu. Jadi itu wajib. Nah, itu kalau misal masak pindang, kita pindang Bangka ya. Cuma gampang banget kok, air asam jawa ya. Nah, terus itu bawang merah, lengkuas, kunyit itu dibakar semua dulu. Digeprek-geprek ya, dibakar. Nah, udah tinggal dimasukin sama air asam jawa, kasih kecap manis, kasih gula, kasih garam, terus masukin ikannya. Itu enak banget. Nah, itu wajib biasa kita kalau di Bangka itu Imlek. Saya pernah tanya sih ada beberapa teman yang orang Jambi segala macam ya. Mereka bilang sama, mereka juga ada masak kayak pindang gitu. Kalau di Medan ada nggak masak ikan kalau Imlek? Kalau khusus untuk keluarga kita sih ada. Setiap tahun tuh mesti ada 1 ekor ikan utuh ya, bukan mungkin ikan file gitu. Atau apa gitu ya. Iya benar, tapi nggak harus masak pindang gitu. Iya mungkin masing-masing daerah beda ya. Kalau kita kalau kita di Bangka seperti yang tadi saya bilang mau nggak mau saya agak sedikit berbagi pengalaman gitu kan ya. Jadi sharing ternyata seru ya ini kalau Imlek di Bangka gitu kan. Jadi makanannya tuh beda-beda gitu kan ya. Nah, itu kan tadi yang pertama kan ada hoisom gitu kan ya. Terus ada mie goreng. Terus ada kucai yang asinan itu, terus juga ada pindang ikan. Nah, biasa juga ada hoisom, masak sup hoisom. Nah, kan wajib ya kalau biasa Imlek, apalagi Medan saya rasa juga masak hoisom ya.
Iya, tapi biasanya masaknya ditumis ya dengan Ditumis ya. ayam Nah, gitu. kalau kita kalau kita tuh masaknya dibikin sup, dicampur sama ususnya si babi punya kalau kita sebutnya cutu ya, cutu. Jadi yang si babi punya yang bagian Perut dalamnya ya, itu iya perut babi. Nah, perut ito babi ya. iya. Nah, itu Hmm. direbus dulu, dibersihin, nanti dipotong-potong ya, direbus sampai empuk, dimasak sama hoisom, kasih ayam suwir gitu. Aduh, enak banget itu. Itu juga gampang sih. Itu juga gampang sih. Jadi masaknya simpel-simpel aja, kasih jahe gitu kan ya. Jadi saya sebetulnya sih hari biasa sebelum Imlek sih udah sering masak. Jadi kayak misal babi hong pengen makan gitu kan ya. Tapi kalau zaman-zaman dulu kan mesti Imlek baru ada menu-menu itu spesial gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kan lagi pengen makan Tiap babi hari juga hong, bisa ya. iya. Cuma kan jadi kalau Imlek kan lebih lengkap ya, semuanya ada gitu, semua menunya kan ya, misalnya mie goreng lah, hoisom, pindang, babi hong gitu kan ya. Tapi Benar. babi hong sih udah lumayan lama sih saya nggak masak. Jadi sekarang tuh udah nanti mungkin berapa hari lagi saya akan beli bahan-bahannya, saya akan masak nih nanti untuk Imlek, jadi di rumah aja Nanti gitu. kalau masak jangan lupa di videoin, Chef. Boleh, boleh. Jadi bisa Sebetulnya kan di kalau hari ini ada satu menu yang bisa masak langsung kan lebih seru ya. Iya. benar-benar. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada waktu. Siapa tahu nanti Cap Gome kan kita juga masih bisa ya bikin acara lagi ya, Jum ya. Boleh. Nanti mungkin dari chef disiapkan kira-kira menu andalan apa gitu loh untuk Boleh, nanti boleh. sharing ke Nah, kita. jadi buat teman-teman, jadi memang tadi awal saya bilang sedih sih sebetulnya pengen seperti yang dulu tahun-tahun lalu kita bisa kumpul-kumpul gitu kan ya, bisa merayakan Imlek, tapi kita harus tetap ikut protokol. Jadi kita di rumah bisa masak hoisom, kita masak babi hong, kita masak mie goreng yang enak untuk menyambut Imlek, kita tetap sehat, diberi kesehatan ya. Yang penting itu aja sih sebetulnya kan. Jadi nggak mesti harus, ya kalau bisa sih biarpun saudara-saudara, kalau bisa kita nggak usah ketemu untuk tahun ini nggak usah silaturahmi lah, benar nggak? Benar nggak Bu? Benar. Ya, jadi Iya kita benar. kalau misal Kita sementara jaga jarak dulu. ya kita mau kongsi-kongsi aja, kita bisa Zoom meeting atau gimana, atau misal video call lah gitu kan ya, lebih seru kan ya, sekali-sekali Iya daripada benar. kita kan nggak tahu kan, misal kita ketemu saudara yang lain, kita kan nggak tahu misal saudara kita dia habis ketemu siapa kemarin gitu kan. Jadi untuk Atau dari kitanya sendiri yang carrier juga bisa. iya, kita kan misal saudara yang lain udah jaga-jaga sekali, tiba-tiba misal kita kan nggak tahu misal berapa hari yang lalu kan, apalagi kayak saya kan lumayan sibuk ya, kadang-kadang masih ada syuting juga, masih ada IG live segala macam gitu. Jadi kan saya tetap makanya doping dengan makanan-makanan sehat yang saya makan sehari-hari. Nah, terus saya juga minum vitamin gitu kan ya. Jadi tetap harus jaga kesehatan. Yang penting itu makan itu harus yang benar. Nah, terus tidur yang cukup juga gitu. Jangan sampai kurang tidur aja kita. Bahaya sekali. Nah, terus kalau Imlek kita masih banyak sih sebetulnya. Ada mama saya juga ada masak, ada satu macam ya dari ati ampla ya. Ati ampla itu kan semua dari bahan-bahan yang bekas sembayang leluhur ya. Kan biasa sembayang kan ada babi, ada ayam, terus ada tahu, ada ati ampla kan ya. Nah, ini ada satu menu lagi yang saya ingat nih, untuk hampir lupa nih. Jadi si tahu kita biasa kan ada bekas sembayang kan, ada tahu tuh ati ampla ya. Nah, itu semua diiris tipis-tipis, digoreng ya. Itu dimasak arak, ditumis kayak gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya stir fry ya. Itu enak banget. Jadi cuma isinya tahu kuning, ati ampla, saya masih ingat tuh. Itu enak banget, itu garing-garing gitu kan ya, di oseng-oseng begitu aja. Nanti kasih arak. Kasih angkat ya? Arak bukan. ya? Arak putih. Arak putih ya. Arak saya baru putih. tahu tuh masakan ini. Biasanya cuma taunya ati ampla dibikin sambal goreng. Nah, iya memang sih pada umumnya sih ati ampla itu memang untuk membuat nasi goreng gitu kan ya. Sebentar ya, ini videonya ada masalah, Chef? Iya, udah? Oke ya. Oke, ini saya mau sambil cas handphone saya dulu bentar ya. Ini udah mau lowbat nih soalnya.
sambil saya colok. Mungkin ada yang Oke. Jadi inti dari Imlek itu sendiri sih sebetulnya kan memang banyak sih aturan-aturan yang kita harus ingetin ya, misal harus gunting rambut. Di Medan sama nggak? Sama. Nah, jadi katanya buang sial ya, benar nggak? Iya, memulai sesuatu yang baru kan. Yang baru, ya kan nanti saya minggu depan udah harus gunting rambut lagi, jadi tetap harus buang sial gitu kan ya, biar rapi, bersih juga gitu kan ya. Jadi baju baru sih udah beli sih kemarin-kemarin. Waduh. Udah sempat beli sih. Hari ini nggak sempat dipakai untuk Zoom meeting ya, Chef? Ini baju baru. Oh, Ini baju baru, sengaja loh aku Zoom meeting untuk inti aku pakai yang kaos baru aku. Baru lah, ya, merah lagi ya. Iya, merah lagi. Tadi kan bingung kan mau pakai baju apa ya? Ini kan Imlek ya. Ya udah deh saya pakai yang merah kata gitu kan biar hoki gitu kan ya. Nah, saya maunya kita semua teman-teman yang udah join Zoom meeting hari ini kita selalu diberi kesehatan gitu kan ya. Diberi apa? Yang penting sehat dulu deh. Kita nggak usah mikir yang aneh-aneh deh, benar nggak? Yang penting dikasih kesehatan, kita udah bersyukur. Intinya ada yang tanya nih, kalau apa Yusang ya? Iya benar. Ini ada yang nanya nih Chef, Yusang artinya apa gitu? Yusang itu sebenarnya asli dari mana itu, Chef? Itu Yusang itu sebenarnya dari China sana sih ya. Kalau kita di Bangka itu sebenarnya nggak ada. Nah, tapi kan karena selama udah tinggal di Jakarta, jadi kan tahu kan ya filosofinya, jadi kan ada pakai olive oil, minyak, jadi biar licin gitu kan ya, terus macam-macam ada kacang-kacangan gitu kan ya. Nah, mungkin apalagi sekarang kan gampang ya, bagaimana cara proses untuk membuat Yusang, tapi kan saya kan bukan ahlinya, tapi paling tidak kita bisa membuka YouTube, sekarang kan gampang ya, proses membuat Yusang, itu ada kok di YouTube, saya kemarin juga baru lihat, karena kan tanggal 2 kan saya mau syuting nih, untuk YouTube juga, dengan salah satu brand alat masak, jadi saya diundang untuk membuat Yusang juga gitu. Nanti tanggal 1 sama 2 berturut dua hari, tapi beda-beda brand gitu kan ya. Nah, jadi tinggal kita biasa itu ada pakai lobak ya, ada pakai tales gitu kan ya. Nah, terus juga ada pakai kulit jeruk lah segala macam, pepaya muda lah segala macam, nanti timun, nanti dicampur, nanti diserut panjang-panjang gitu kan ya. Nanti makannya rame-rame pakai sumpit. Ya kan, pasti udah banyak lah yang lihat lah pakai sumpit kayak gitu. Jadi itu ada filosofinya juga. Jadi sambil dituang apa gitu kan ya. Biasa kan kalau di China sana kan di Shanghai, Beijing, Guangzhou semua kan pasti mereka setiap tahun malam Imlek itu sebetulnya kan mau makan Yusang itu sepanjang sebelum lewat Cap Gome masih boleh katanya. Oh. Ya. Maksudnya sesudah lewat dari jam 12 sudah nggak boleh lagi? Hari pertama Imlek sudah nggak boleh? Boleh. Maksudnya sampai boleh, ya? Kan kita kan ada Cap Gome kan ya? Iya, benar. Oh, sebelum Cap Gome ya? Sebelum lewat Cap Gome masih sah-sah aja kalau misal kita mau makan Yusang itu. Iya, jadi selama kita sebelum Cap Gome nggak boleh gunting rambut lagi. Nggak boleh beli baju baru, nggak boleh beli sepatu, katanya nanti bisa sial katanya. Jadi kita tetap harus ikutin itu. Saya rasa mungkin masing-masing daerah pasti ada kemiripan ya gitu kan ya. Nah untuk masakan-masakannya saya rasa kan juga pasti ada gitu kan ya. Ini juga ada yang tanya lagi nih, kita bisa langsung jawab juga nggak apa-apa ya? Boleh, silakan langsung jawab aja, Chef. Saya nggak kebaca, ini langsung hilang. Sebentar ya. Nih saya bantu nih, Chef. Ini dari Widiawati. Sore, Chef. Arak putih sekarang susah dicari ya? Apa? Arak putih sekarang susah dicari ya? Nah, katanya sekarang ada larangan jual arak katanya. Biasa sih saya kirim dari Bangka sih, langsung dikirim. Langsung dari Bangka, karena kan di Bangka masih banyak yang produksi gitu kan ya. Tapi kalau misal pas saya lagi banyak stok, kalau misal ada yang mau beli, boleh beli sama saya. Tuh Bu Widya tuh. Nah tuh Dr. Widya udah ditawarin nih sama Chef Adrian gitu. Saya juga banyak sih ada jual kue-kue lapis hijau pandan, kalau misal mau beli buat Imlek juga enak banget lapis hijau pandan saya. Nanti kalau misal mau itu di IG-nya ya berarti ya nanti ya. Mungkin saya bisa diketik juga IG-nya nanti biar bisa di-follow dengan yang lainnya.
Iya, Instagram saya Edriansyah, EDDRIANTJHIA. Edriansyah ya, saya bantu Iya. ketik ya. @EDD. Udah? Ya, ada Chef. Nanti saya ketikin. Oke. Nah, saya juga ada jual sih kue lapis hijau pandan itu kalau buat Imlek itu juga cocok ya karena kan kalau lapis legit kan udah biasa nih ya. Kalau lapis hijau pandan itu kan juga berlapis-lapis, intinya sama. Makan yang berlapis-lapis itu selama Imlek itu jadi rezeki kita juga berlapis-lapis gitu ya. Gitu. Bentar ya, Chef, saya bantu ketik ini. Boleh. IG-nya Edriansyah. Ada? Edriansyah ya. Iya, TJHIA. Oke. Sebetulnya ya benar. Sebetulnya saya marga Cia itu marga dari mama saya. Saya marganya sebetulnya marga Liu. Marga Liu ya. Kenapa bisa Ya. pakai marga dari mama, Chef? Ya karena zaman dulu papa saya sama mama saya nggak punya surat kawin, jadi saya ikut mama, belum sempat diurus. Jadi saya ikut mama punya marga, tapi ada koko saya yang lain mereka udah ikut ganti, jadi ikut marga papa. Tapi saya nggak apa-apa deh, saya ikut marga mama. Saya merasa lebih hoki kalau ikut marga mama. I see. Nggak apa-apa ya, Chef. Yang penting membawa hoki aja ya. Iya. Apalah artinya sebuah nama ya. Iya. Oh ya, jadi kalau misal Imlek ya, kalau saya juga banyak sih teman-teman Medan gitu kan ya. Sebetulnya banyak sih hal-hal yang mirip-mirip ya. Saya tukar pikiran sama teman-teman yang orang Medan. Sebelum Imlek itu harus begini gitu kan ya. Terus ada masak ini, masak itu juga. Jadi sebetulnya banyak kemiripan juga ya. Jadi kita beragam, masing-masing daerah punya adat masing-masing. Tapi kalau misal diambil tahu gitu sebetulnya banyak sih kesamaannya gitu. Ya intinya kan kalau Imlek itu memang kita harus makan besar gitu kan ya. Tapi untuk situasi sekarang kita kan nggak mesti harus yang mewah-mewah gitu kan ya. Benar. Dengan kita merayakannya dengan yang sederhana aja karena kan di luar sana banyak yang teman-teman kita yang kena dampak gitu kan ya karena pandemi ini. Jadi kita masih bersyukur kita masih bisa bertahan gitu kan ya. Nah karena kan banyak teman-teman saya mereka itu benar-benar kena dampaknya sampai di PHK gitu kan ya. Nah, terus sampai mereka istrinya tuh jual makanan, saya bantu promosi di Instagram saya gitu kan ya. Nah, biasa kan ada fee untuk promosi-promosi. Nah, tapi selama pandemi ini jadi saya kasih mereka gratis gitu. Oke. Nah, itu udah di layar udah. Ya. Iya, jadi bisa lihat pasti kalau lihat Instagram saya kalian pasti menggiurkan jadi pengen makan, ada asinan rambutan, terus ada makanan-makanan Bangka gitu, pokoknya enak banget deh, gitu. Iya, kelihatannya ini cukup menggiurkan nih, Chef. Iya, Ibu sebetulnya ada main Instagram nggak? Ibu ada main Instagram nggak? Ada. Jangan lupa follow saya ya. Benar, boleh. Nanti saya follow. Iya, kebetulan ini banyak kan juga, banget nih makanannya, warnanya juga bagus ini. Jadi warnanya tuh jadi membuat saya sebetulnya kan nanti sebetulnya kan memang juga nanti mau buat menu-menu Imlek juga nanti kan ya, yang simple aja. Jadi sebetulnya setiap masakan yang saya posting itu semoga tuh orang terinspirasi untuk masak-masak di rumah aja gitu kan ya. Jadi sebetulnya kan apalagi situasi sekarang kan kalau makan di luar kan juga risiko kan. Benar. Nah, terus juga mahal juga makan di luar. Nah, balik lagi yang kita ke masalah untuk Imlek. Jadi kita merayakan di rumah saja dengan masakan-masakan yang simple, nggak harus yang mahal gitu kan ya. Kalau memang sesuai dengan keuangan kita, jadi kalau jangan dipaksakan gitu kan ya. Makan mie goreng aja ya, pakai mie goreng seafood aja itu udah cukup kok. Maksudnya untuk bisa merayakan Imlek itu karena kan mie goreng itu kan panjang ya, jadi rezeki kita berpanjang biar kita selalu diberi kesehatan gitu. Nah, kalau misal mau lihat nanti tanggal 31 Desember ya, saya akan IG live di
Maksudnya, sorry Chef, maksudnya Januari ya, 31 Januari enggak, atau bagaimana? 31 ini. Akhir tahun, 31 Januari kan ya? Iya, 31 Januari ini saya akan IG Live, saya akan membuat mie goreng ala Hong Kong ya, seafood untuk menyambut Imlek sama scallop steam pakai soun segala macam gitu. Di Asta Gourmet Distrik 8 SCBD. Jam 11 siang nanti. Tanggal 31 jam 11 siang live-nya ya. Iya, live-nya nanti itu di Instagram-nya The Gourmet Asta Distrik 8. Le Gourmet ya. Ya, saya biasa promosi sih di Instagram saya di story gitu. Oke, nanti mungkin kita bisa lihat di Instagram-nya untuk link-nya ya. Ya, saya juga berharap nanti mungkin siapa tahu nanti untuk menyambut Cap Gome kita juga bisa bikin Zoom seperti ini lagi gitu kan ya. Nanti mungkin langsung bisa saya masak salah satu menu yang untuk menyambut Cap Gome gitu kan ya, untuk berbagi resep yang simple buat teman-teman yang udah join gitu kan ya. Jadi, jadi kan kita jangan sedih, pokoknya kita bisa masak masakan yang enak, yang simple, yang penting sehat. Kita merayakan Imlek di rumah saja. Jadi nggak perlu kumpul-kumpul, nggak perlu silaturahmi untuk sekarang gitu kan. Kita mending nggak mau ambil risiko, benar nggak Bu? Benar. Oke, ini Chef selain menu-menu yang udah disebutkan, ada menu-menu lain lagi mungkin yang mau dibagikan informasinya kepada kita, atau kita persilakan ada peserta mungkin yang mau menanyakan mengenai. Boleh, kalau ada yang bertanya. So far sih menu untuk Imlek. Ya, jadi so far sih untuk menu-menu yang Imlek yang tadi saya sebutkan yang wajib sih biasanya kan babi hong gitu kan tadi ya, masak pindang, mie goreng, hoi som gitu kan ya. Itu aja sih. Yang penting kan tetap juga harus bikin kue keranjang gitu kan. Nah itu aja. Jadi kayak kue-kue kayak tadi kan semprong ini pasti wajib nih, nggak pernah ketinggalan. Ini pasti ada gitu kan ya, sama kue yang ini saya udah dapet tuh kayak udah mau Imlek kan. Udah banyak yang kirim sama nastar juga. Mungkin ya Chef. Ya nastar kan biasa kan kalau mama saya bikin itu yang dijepit yang model daun gitu loh. Yang model daun itu pasti ada. Biasa tuh satu meja itu kue tuh banyak sekali mama saya bikin tuh satu meja itu bisa ada 12 macam kue kering loh. Benar-benar suasana Imlek terasa banget ya. Karena apalagi kan dicerita sedikit tentang filosofi kalau Imlek di Bangka ya. Kita kalau tinggal di daerah kan kita nggak pernah pakai baju baru kan, tiap hari maksudnya pakai baju sehari-hari aja kan. Beda kalau kita tinggal di Jakarta kan, kalau misal kita pergi ketemu orang kan kita udah pergi sebentar, nanti kalau misal lihat ada baju baru kita beli gitu kan ya, udah pakai rapi terus lah gitu kan ya. Nah kalau kita di daerah kan di Bangka gitu kan setiap hari tuh pakai baju yang biasa-biasa aja gitu. Tapi begitu Imlek langsung wah. Kenapa? Karena kan semua serba baru, dari sepatu, kaos kaki, pakaian dalam, rambut baru, semuanya baru gitu. Iya, benar Chef. Semuanya baru. Saya rasa sama ya, di Medan juga sama seperti itu ya. Sama. Iya, apalagi rata-rata untuk yang keturunan Chinese yang merayakan Imlek memang begitu ya. Iya, pastilah kayak gitu. Karena kan saya kan memang lahir di daerah gitu kan, jadi tahu untuk menyambut Imlek itu seperti apa gitu kan, masakan-masakan yang wajib itu apa gitu, memang itu semua ada memang. Jadi tahu. Mungkin kalau generasi yang sekarang mungkin mereka kan nggak pernah tahu kan masakan apa sih yang harus ada, yang wajib di Imlek itu kan. Nah kalau saya kan memang dari kecil udah tahu mama saya tuh selalu masak masakan kue-kue apa yang selalu ada di Imlek gitu. Iya nih, kayak ini Adrian Fong nih, dia bilang sama kayak istri saya yang borunya Batak masih pontang-panting belajar adat kita nih, katanya gitu. Iya, terus ini tadi nanya juga nih, Chef. Dari Widya, dari mana tadi ya? Nah, Rosa, Chef mau tanya jual bubuk gohyong nggak? Kata gitu. Bubuk gohyong saya nggak jual. Biasa kan kalau di daerah Pancoran tuh banyak.
Iya, Iya, di Pancoran petak biasanya di 9 tuh toko-toko ini juga supermarket juga sudah banyak sekarang udah kalau banyak. untuk Kayak bubuk misal yang contohnya itu di Grand Lucky ada kok biasanya. maksudnya ini gohyong makanannya atau bubuknya? Bubuknya Bubuknya nih, biasanya. bubuknya Bubuknya. Bu Rosa nanya bubuknya. Bubuknya ya. Iya. Oke. Nah, ini juga saya mau informasikan nih hari ini buat yang bertanya dan beruntung ada promo 40% Iya. rejuvenation dan glowing facial ya, Bu Sartini Iya, ya. dari Rumah Sakit Brawijaya. Terus dari beberapa partner kita, ini mereka juga seperti dari Pempek Kumbang, mereka akan memberikan voucher ya untuk free delivery, free ongkir. Terus dari Xiao La Jiao itu juga ada diskon 10% untuk minimum pembelian 2 botol chili oilnya ya. Dan dari Maru Kitchen itu juga ada free ongkir untuk pembelian paket Imlek. Paket ini sementara sih yang untuk dari kita punya partner ini dulu sih untuk voucher-vouchernya. Jadi nanti yang untuk yang beruntung tuh bisa dapat vouchernya dan dicoba untuk produknya. Kalau untuk yang dari Rumah Sakit Brawijaya itu diskon sampai 40% nih. Mungkin Pak Jandi bisa share sekali lagi untuk screen ininya yang dari Masuk ya? Share screen saya? ya. Oke. Udah masuk. Oke, jadi malam hari ini bagi yang beruntung pesertanya dan terutama yang bagi yang nanya silahkan nih kalau mau interaktif kita ada door prize apa istilahnya hadiah-hadiah nih dari perempuan Terus inti. mungkin ada yang mau share juga ya. Ini kan kita mungkin kalau di daerah Sumatera masih hampir lebih kurang sama ya. Mungkin dari daerah Makassar atau dari daerah Indonesia Timur yang lainnya itu mungkin ada sedikit perbedaan kelihatannya. Kalau Bangka dengan dari Medan saya lihat persamaannya cukup banyak gitu loh, rata-rata yang banyak. Ya, apa yang tersedia di meja orang Bangka itu rata-rata juga di meja orang Medan juga hidangan Imleknya seperti itu. Tapi saya kurang tahu tuh kalau dari Indonesia Timur. Mungkin apa ada teman kita yang dari Indonesia Timur yang mau sharing pengalaman, silakan ya. Ya, silahkan nanti raise hand langsung bertanya. Nah, selamat datang juga nih kepada Ketua Umum Inti, Pak Teddy Sugianto. Pak Teddy orang Hakka kayaknya nih, cocok nih sama Chef Adrian ke masakannya. Iya, Pak Edi masih di mute. Kita happy banget nih, Pak Edi. Jadi kita imlekan di rumah aja nih, Pak Teddy. Ya. Ketemu imlekan di rumah. Apa kabar Pak Teddy? Selamat sore. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Saya dari 1 jam yang lalu sudah mulai setel, tapi nggak masuk-masuk terus. Fatsusnya dimasukin, nomornya dimasukin terus. Tadi terakhir cobain lagi baru bisa. Jadi bukan salah saya. Iya. Gak apa-apa Pak Teddy, coba terus ya, luar biasa. Ya, Pak terusin ya, Pak Yandi. Ya Pak Teddy. Ya, terusin aja. Ya. Siap Pak Teddy. Ya silahkan kalau ada yang mau bertanya dari Indonesia Timur nih, sekarang sudah jam 9 di Indonesia Timur kayaknya, harusnya udah hampir jam 9 nih. Kita mungkin 10 menit lagi kita sudahi pembicaraan hari ini. Nanti Chef akan undang lagi kita demo masak ya Chef ya. Mudah-mudahan nih kalau pandemi udah lewat kita bisa demo masak live di Inti. Iya langsung di Inti ya, lebih seru ya. Iya lebih seru. Ini ada pertanyaan nih, Chef dari Andrian Fong. Ini nanyakan ini gimana nih caranya supaya untuk yang kue keranjangnya itu pinggirannya itu nggak cepat kering gitu. Ada resep-resep khusus nggak gitu? Makanya kalau biasa kan supaya nggak cepat kering itu kalau mama saya itu selalu bikin tuh menggunakan daun pisang.
Jadi dikukus gitu kan, ditutup juga semua itu rata pakai daun pisang, itu lebih aman ya daripada sekarang kan banyak yang jual pakai dikukus pakai plastik. Itu sebenarnya kurang bagus. Itu kan bisa ada bahan kimianya ya, bisa jadi kanker. Nah kalau mama saya itu paling pantang, mau bikin ketupat pun semua harus pakai daun kelapa. Kalau bikin kue keranjang itu selalu menggunakan daun pisang, itu harus di double, nanti ditutup lagi pakai daun pisang. Jadi dia pinggirnya nggak akan kering. Lebih aman ya, Chef. Ya, itu pakai daun juga pisang. Kelihatannya lebih wangi ya. Ya, pakai daun pisang dan juga wangi dan juga aman untuk kesehatan tubuh kita kalau kita makan. Benar-benar. Iya. Iya. Nah, oke, coba kita lihat ada pertanyaan lagi dari dari Pak Adrian. Terima kasih, Chef. Ya, nah, sama-sama. Ini dari Vivian. Wah, kueku, kue keranjang, kue lapis, wajik, nastar, kue semprong. Udah mikirnya mungkin udah ngiler gitu loh. Iya. Kalau mau aku langsung bagi deh, aku buka sekarang. Dibagi dulu, fotonya Jandi dulu masih ya. ingat kan dulu Jandi juga pernah sama teman-temannya datang makan di tempat saya loh. Saya masak buat mereka loh. Oh, itu live langsung oleh Chef Adrian kita langsung makan live, itu. langsung masak ya. Masih ingat ya dulu ya, Iya. udah berapa lama itu ya. Jadi kalau mau makan keluarga, terus mau ngundang chef masak, nah silahkan tuh langsung hubungi chef. Chef juga bisa terima live cooking, langsung diajarin masak, langsung makan enak juga langsung di resto di rumah makan. Pernah sih yang tahun lalu ya, kan udah pandemi ya. Ada sih customer saya tetap undang saya, tapi kan saya kan juga pastikan keluarga mereka tuh di sana kan ada swab, saya juga swab juga. Kita tetap yakin masing-masing kita negatif gitu kan ya. Nah, ikutin protokol. Jadi tamu mereka juga dikit, paling 5 orang gitu. Jadi jangan banyak-banyak orang. Saya sendiri juga takut dong kalau misal banyak-banyak orang kan ngeri juga. Benar. Ngeri juga. Chef, ini ada pertanyaan dari Rosa. Katanya kalau kue keranjang biasanya banyak yang kalau yang pakai daun pisang itu biasanya agak pahit. Gimana caranya supaya nggak pahit, Chef? Nah, tergantung mereka bikinnya ya. Kalau mama saya bikin resepnya sih, kalau misal kita ikutin resep yang benar, nggak mungkin pahit sih. Mungkin dari daunnya kali ya, mungkin kurang bersih atau gimana gitu kan ya. Jadi memang harus pastikan itu daun pisangnya harus dicuci bersih. Kalau setahu saya sih, ya saya dulu juga pernah bikin waktu itu di Bangka sama cici saya, kita bikin pakai daun pisang sih. Ya so far sih nggak pahit sih. Mungkin kalau sampai pahit mungkin ada kesalahan di bahannya atau misal di daunnya gitu. Bisa jadi mungkin dari daunnya atau kurang bersih kali ya. Jadi ya, ada gitu. getah-getahnya ya. Ya, jadi memang pastikan kalau misal kita masak apapun harus bersih, karena kan ini kan urusan perut ya, makan di dalam perut gitu. Jadi tetap harus bersih. Jadi kita bikin makanannya pun jadi totalitas, jadi biar bagus juga hasilnya. Iya, benar. Terus ini dari Widya, Chef, di supermarket kue keranjang ada yang lembek banget, ada yang keras. Padahal expired date-nya sama. Yang lebih bagus kue keranjang yang lembek atau yang keras ya? Kalau bisa sih pilih yang jangan yang terlalu lembek juga. Nanti kalau pas kita potong kan lengket ya. Tapi karena kan itu kan yang jual di supermarket itu kan beda-beda orang yang masukin gitu kan ya. Jadi kan pasti resep mereka tuh beda-beda. Nah kalau misal saya biasa sih beli yang pakai yang daun pisang itu, jadi dia nggak terlalu, kalau biarpun udah keras dia nggak terlalu keras. Jadi pas kita potong biasa kan itu kan nanti digoreng pakai tepung terigu atau misal telur atau di steam nanti dikasih kelapa gitu kan ya. Nah itu pilih yang jangan yang lembek, nanti yang lembek susah nanti. Pilih yang agak keras tapi yang jangan keras sekali. Memang sih mending bikin, tapi kalau bikin sendiri itu memang susah ya. Mending kalau kue keranjang itu mending beli aja. Tapi ya kita harus pintar-pintar memilihnya. Kalau bisa sih yang dari daun pisang ya, anjuran dari saya. Terus yang pilih nanti kita sambil tekan gitu kan ya. Jangan yang terlalu keras-keras sekali. Gitu. Tapi kalau misal yang lembek nanti kan susah ya. Nanti kalau misal kita mau potong kita itu nanti lengket semua di pisau. Ya. Itu biasanya trik-triknya bagaimana tuh, Chef, supaya nggak lengket di pisau waktu kita motong kue keranjang? Kalau yang udah keras sih dia nggak bakal nempel sih. Kalau yang keras, kalau makanya tadi yang saya bilang
kalau bisa pilih yang daun pisang, jangan yang plastik ya. Kan banyak kan, mungkin Ibu juga bisa lihat banyak yang di supermarket mereka jual, memang kelihatan sih bagus, transparan ya. Ada warna sekarang bikin warna hijau lah, apalah gitu kan ya. Nah, kalau bisa saya anjuran itu pilihan ya, kalau ada yang lebih bagus kenapa enggak, bener nggak? Nah, kalau bisa pilih yang daun pisang punya, jauh lebih aman. Karena kan bayangin aja itu plastik kan terbuat dari bahan kimia gitu, nanti kalau di steam begitu lama dari bahan mentah sampai dia matang, itu nanti bahan kimianya kecampur sama si kuenya itu sendiri, jadi kurang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Ya, terus ini ada pertanyaan dari Erwin. Kata Erwin nanya nih, Chef kalau mau beli kue keranjang untuk dikirim ke Medan, ada dijual nggak gitu loh? Ada minimumnya nggak? Berapa harganya gitu? Oh, saya nggak ada jual kalau kue keranjang. Kalau lapis hijau pandan saya jual, bisa lihat di Instagram saya. Biasa kan saya selalu promosi di story juga kadang-kadang. Itu banyak sih orang Medan kirim, mereka pakai paksel bisa sehari sampai punya. Oh, oke. Kalau kue keranjang nggak ada ya, Pak Erwin? Beli aja di supermarket banyak. Tapi ingat seperti yang tadi saya bilang, pilih yang bungkusannya dari daun pisang, jangan yang plastik, itu aja. Ini dari Amelia ada tanya IG-nya berapa ya? Tadi ini Bu Amel kita sudah ada di chat, udah di ketikan. Jadi nanti bisa dilihat juga itu untuk IG-nya @Edriantia. Ya, EDDRIANTJHIA. Ya. Nah, tuh si Jandi tampilkan lagi. Ini udah di-share lagi dengan oleh Pak Jandi untuk IG-nya Chef Adrian. Kalau follow Instagram saya paling tidak kan dapat inspirasi untuk hidup sehat, masak-masakan yang simple gitu kan ya. Ya, ini kebetulan ya, ada pembina Pinti kita Ibu Nancy ini yang ikut bergabung. Ya. Bu Nancy, selamat sore. Boleh nggak Bu Nancy, kita minta sharing dari Bu Nancy sedikit nih supaya berbagi pengalaman ke kita nih biasanya dulu-dulunya nih gimana nih Bu Nancy untuk yang menu-menu menjelang Imlek ini terutama di Sincia ya, malam Sincia gitu. Bu Nancy? Ya, malam Sincia. Iya, mungkin kita bisa dengar pengalaman dari Bu Nancy juga. Pak Jandi, apa bisa di-unmute ke Bu Nancy dipencet di layarnya, Bu. Saya udah kirim as unmute. Belum, masih mute, Bu. Masih mute ya? Iya, masih mute. Tadi dipencet di layarnya, Bu. Iya, sore Bu Nancy. Masih mute, Bu Nancy. Masih mute ya? Iya, masih belum ada suara. Belum ada suara, Bu Nancy, masih mute. Belum Bu ada Nancy, suara. belum di-unmute, Bu. Bu Nancy, dari tempat Jandi bisa di ini. Nggak Bu bisa. Nancy, di-unmute dulu, Bu Nancy. Udah tahu. Ya. Oke. Udah kedengaran. Sekarang udah ada suara Bu ya. Nancy. Ya. Ya, selamat malam ya semuanya. Saya ini gaptek, jadi kebetulan nggak ada anak-anak lagi, jadi bingung sendiri nih. Saya ingin sekali sharing pengalaman saya. Cuman kan karena nggak tahu tekniknya bagaimana, ya terima kasih lah Jan, udah dikasih tahu unmute-nya dipencet ya. Sekarang saya mau cerita. Tapi udah muncul sekarang, jadi kita happy bisa lihat Ibu loh. Ya, Ibu Nancy ini senior kita yang cukup aktif ini, Chef Adrian. Iya. Iya, Adrian, nanti kita Pinti, perempuan Indonesia Tionghoa, bisa buka ini. Ya semacam kopitiam lah. Boleh. Yuyu yang bantu dah. Boleh. Ya? Kalian semua benar-benar wanita-wanita hebat. Ya, terima kasih, Chef. Terima kasih. Karena kan menurut saya, mama saya juga salah satu wanita hebat. Tanpa wanita kita nggak ada, saya nggak ada di dunia ini, ya kan? Betul. Dan sorga ada di telapak kaki ibu, tidak ada di telapak kaki bapak. Iya. Terima kasih. Ya, jadi saya ingin sharing tentang malam Sincia, ya.
malam, karena saya orang Hinghua. Kalau orang Hinghua malam Xinjia itu kita makan ngeriung ya. Jadi di antara saudara-saudara yang tertua kita pergi ke rumahnya ya. Nanti yang paling ya makanannya seperti tadi Chef bilang, ada haisom ya, haisom sama ayam, babi hong, kaki babi. Nah, ada kaki babi cukyok ya, ada kaki cukyok, babi. ya, Nah, cukyok, terus loh. Tito juga ada ini yang perut babi ya, Tito. Iya. Tito masak sama pauhi, sama Iya, pauhi. sama pauhi. Iya. Sekarang pauhi mahal, mungkin 1 kaleng berapa juta ya, 1,5 juta barangkali pauhi itu. Terus harus ada ikan gurame atau ikan pindang, bandeng juga boleh. Kalau karena mertua saya kan peranakan, jadi syaratnya itu harus ada ikan bandeng, ya, ikan bandeng dipindang. Nah, ya bami goreng juga harus, dah itu bami Hinghua kan, yang banyak campurannya. Pernah nggak makan di restoran Hinghua, Lomi itu, yang banyak campurannya, ada pakai seafood, ya. Udang, terus kayak yang kerang yang panjang itu ya. Lalu udah dicampur dengan seafood, dengan ayam. Nanti di atasnya ditaburin nih Pak, dadar telur yang diiris tipis-tipis, terus rumput laut yang hitam zicai ya. Terus kacang tanah yang digoreng. Wah, itu sedap sekali dah. Kalau mau coba itu di Laris Manis, di Sunter juga ada tuh yang jualan bami Hinghua. Ya kira-kira begitulah malamnya. Lalu kita itu diwajibkan ngumpul sampai malam jam 12. Tapi saya sih nggak tahan ya, sampai jam 12 itu udah keburu ngantuk. Nah kalau anak-anak, jadi ngeriung makan sampai malam, sampai jam 12. Dulu karena apa? Ada penggantian tahun kan. Jadi penggantian tahun, kita menunggu penggantian tahun sampai jam 12. Bahkan pintu depan itu, pintu besi sih ditutup, tapi pintu kayu yang di depan kita harus buka. Kita menyambut kedatangan Dewa Rezeki Chaisen. Ya. Ing Chaisen. Makanya mesti sampai jam ganti tahun gitu. Dari misal sekarang dari tahun tikus jadi ke tahun kerbau. Nah, kita tunggu sampai jam 12 gitu. Itu dulu ya, tapi sekarang terutama kalau keamanannya kurang baik ya itu ngumpul sampai jam 12 itu resiko. Jadi belakangan ini kita nggak sampai jam 12, jam 10 aja udah bubar. Nah, lalu nih kalau ada masih anak-anak yang belum married, kita bagi angpau sekalian. Ya, kira-kira begitulah. Besokannya, Cui ya, hari Ceidnya, itu diharuskan ciacai. Karena apa? Saya rasa ini bagus sekali harus ciacai. Sebab semalam kita udah makan banyak kan. Udah makan banyak yang banyak kolesterolnya, nah banyak minyaknya. Jadi esok harinya kita makan ciacai vegetarian setengah hari. Begitulah. Saya sharing pengalaman cara orang Hinghua berxinjia ya. Mungkin yang lain lah, silakan yang lain bicara. Halo. Ya. Halo. Ya. Halo Jan. Ya, Ibu. Ya. Oke, mungkin Pak Jandi gimana kalau kita minta minta ke Pak Ketum. Ya, Bu Lili. Ya, oke. Tapi sebelum penutup kita mungkin minta dari Pak Teddy ya, mungkin menyampaikan ya pesan-pesan untuk Imlek ini kepada kita semua nih bagaimana gitu loh. Pak Teddy, apakah bisa kita minta ini Pak Teddy untuk menyampaikan beberapa patah kata Pak untuk yang muda-muda ini supaya jangan berkeliaran Pak. Pak Jandi. Terima kasih. Ya. Ya, terima Silakan, kasih. Pak Teddy. Terima kasih. Saya sampai telat setengah jam, tapi bukannya saya telat. Mungkin saya sama Ibu Nancy sama.
Tapi biasanya online-nya saya cepet. Ini kali sama Chandra diajari di ini tetap juga nggak masuk. Mungkin saya punya handphone lagi ngaco. Jadi terus terang kalau umpamanya Cynthia, mungkin saya sama Ibu Nancy agak beda. Kalau Ibu Nancy mungkin Hokkien ya, Bu Nancy. Hinghua. Kalau saya Ke. Ya. Kalau Ke itu yang paling penting nyuknyan, bakso yang dibikin dari seseo. Itu yang dari daging cunyuk dipotong, digoreng. Ikan bandeng. Itu Fat Choy sekarang sih udah nggak ada. Ya, sayur Fat Choy ya. Jadi sebetulnya itu yang kayak begini-begini, mestinya sih harusnya kita mempertahankan. Kalau saya sih sekarang karena ngopinya Thai masing toto, jadi tiap malam sincianya tuh tetap kita orang sembahyang, apa yang dibilang mesti ada ikan, mesti ada juhi, mesti ada ayam, mesti ada buah, itu udah komplit. Tapi kalau yang buat penerusnya yang akan datang, belum tentu ada lagi yang kayak begini. Apalagi kalau umpamanya dia ke Kristen atau ke Katolik, ya udah mungkin sih udah bisa pada lupa semuanya yang begini-begini. Karena kalau yang sembahyang begitu itu kan ada Tiansen, ada Tuti Pakung, ada Chaisen. Yang Ibu Nancy makanya sampai sekarang makmur karena tiap Sincia malam itu nungguin Chaisen dia datang. Buka pintu ya, buka pintu lebar-lebar. Oke. Ya seneng Pinti. Saya rasa Bu Lili boleh sering-sering, boleh sering-sering adakan kegiatan. Jadi Pinti suasananya bisa bergerak, bisa tetap dari pusat inti. Kalau yang rencana mau berbuat sesuatu, tetap dari pusat bantu. Ya. Jadi ini yang ini. Terus sambil ini, saya juga dengan hati yang cencung tersincing, kasih tahu baru. Sebetulnya dari pagi masih oke. Baru tadi baby dapat kabar dari anaknya Pak Ishak, Kangkang Cole. Pak Ishak Lian Saupong. Halo. Iya. Ya. Yang Pak Ishak yang di inti sekretariat. Oh iya. Iya. COVID ya itu, Pak? COVID atau penyakit saya rasa, lain? Saya satu minggu Lian Jensen nggak masuk. Saya kebetulan telepon. Begitu saya dengar suaranya nganguk-nganguk, saya bilang, Lian Jensen, kenapa lu sakit? Nganguk-nganguk. Buru-buru minta baby sama Pak Chandra yang bantu urusin. Ternyata dia tinggal sendiri di apartemen. Jadi begitu sakit, nggak dia urus, anaknya kalau nggak salah di Bogor. Kayaknya sih mungkin, karena begitu dengar dia kena COVID, kantor langsung diswab. Semua si Erik, segala Chandra, segala semua diperiksa. Semua sehat, nggak ada apa-apa. Jadi mungkin menurut anaknya, karena Lian Jensen masih pakai fanpo, masih pakai pembantu. Jadi mungkin pembantunya yang kena menular. Jadi di bawah rumah sakit, baru-baru kayaknya dia punya darahnya tinggi sekali, tangnya tinggi. Akhirnya tangnya agak meninggal dikit, langsung disuap, karena Pak Liu masuk rumah sakit. Jadi Pak I baru disuap, menyatakan positif. Ya 1 minggu lah, kurang lebih, nggak harus seminggu, cuma berapa hari. Tapi turun naik.
pagi-pagi katanya masih bagus, dia punya siaknya. Tapi tadi barusan baby kasih telepon, langsung nggak ketulung katanya. Jadi anaknya udah minta besok pagi-pagi mungkin tian langsung dikubur aja. Jadi dalam ini kita 沉默3分钟 untuk mendoakan Lian Shensen. Ya, Pak Pak Yandi yang atur aja Yandi. kita 3 menit ya belasungkawa nih. Doakan Lian Shensen hau terjauh. Ya. Besok saya sih usahakan kalau keburu orang masuk keburu hotel tetap pasti kasih tahu ke teman-teman juga ya. Oke. Ya, terima kasih Ketua Umum suatu kehilangan ya Bu Sartini. Silakan Bu Sartini. Iya benar. Oke. Ya ini mungkin kita sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Cukup menarik juga pembahasan kita hari ini. Untuk yang Zoom meeting kali ini mungkin kita akhiri. Next kita akan coba adakan lagi Zoom meeting dengan demo masak dari Chef Adrian ya, langsung. Boleh. Ya. Ini sebelum kita akhiri Zoom meeting hari ini kita ada voucher nih dari kita punya beberapa sponsor. Salah satunya dari Rumah Sakit Brawijaya, ini kita bisa berikan untuk 2 orang. Ini kita berikan ke Ibu Vivian dan Ibu Liliani ya. Itu voucher untuk perawatan wajah ya kalau nggak salah ya Pak Jandi ya tadi ya. 40% untuk rejuvenation dan untuk glowing facial dari Brawijaya Hospital Saharjo. Ya, nah ini nanti kita akan Bu Vivian dan Bu Liliani bisa diberikan nomor kontaknya nanti ke kita untuk kita infoin gimana cara untuk redeem vouchernya ya. Ya. Oke, nah untuk Pak Erwin kita akan berikan voucher Xiaola Ciao ya, dari Xiaola Ciao itu ada diskon 10% untuk minimum pembelian 2 botol chili oil. Jadi untuk Pak Erwin bisa dicoba tuh Xiaola Ciao chili oil. Ini mungkin cocok sekali ya untuk suasana Imlek. Nah Pak Erwin bisa nanti diinfoin ke kita juga nomor WhatsApp dari Pak Erwin supaya kita bisa kontak untuk vouchernya. Untuk yang voucher berikutnya itu yang dapat Ibu Widiawati ya, voucher dari Empempek Kumbang itu untuk free delivery Jabodetabek. Gitu. Yang berikutnya dari Maru Kitchen itu yang pork roll ya, yang tipikal Jepang itu free delivery juga untuk Jabodetabek area, itu kita berikan ke Pak Adrian. Pak Adrian boleh kita minta nomor WhatsApp-nya diketikkan. Oke. Ini untuk mic-nya saya serahkan kembali ke Pak Jandi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketum dan kepada Bu Nancy juga sebagai pembina dan Ketua Umum kita Bu Lili dan terutama ke Chef Adrian atas sharing-sharingnya. Untuk Pak Jandi silakan ya dikembalikan mic-nya. Oke, terima kasih Bu Sartini. Sebelum kita lanjut ke pemberian sertifikat, mungkin kita mengheningkan cipta sejenak untuk Pak Ishak dan keluarganya. Beliau orang baik, beliau banyak membantu inti. Mungkin kita mengheningkan cipta dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mengheningkan cipta dimulai.
Oke, terima kasih. Oke, acara kita akan dilanjutkan dengan pemberian sertifikat dari Ketua Perempuan Inti, Bu Lilitan. Silahkan Bu Lili, pemberian Baik. sertifikat. Terima kasih Pak Jandi. Jadi dari Pinti memberikan apresiasi yang tinggi kepada Chef Adrian. Terima kasih. Ya, atas sumbangsinya sebagai narasumber untuk kita pada sore hari ini. Jadi kami dari Pinti ya ada membuat sertifikat untuk Bapak. Ya, jadi besok kita antarkan ya Pak ya. Nah, ini ya. Ya, itu. Tadi kita akan antarkan ke tempat Bapak. Special thanks juga untuk Pak Jandi Mugianto. Ini kaula muda yang luar biasa. Ya, pernah menjabat sebagai presiden past national president GCI Indonesia. Ya, terima kasih banyak yang sudah menghubungkan dengan Chef Adrian sehingga bisa sukses ya acara Zoom Binar pada sore hari ini. Terima kasih Pak Jandi. Pak Ketum, terima kasih sudah berkenan hadir. Ibu Nanti, Ketua Pembina juga selalu mendukung kita, support kita sehingga kita tambah semangat. Terima kasih Bu. Pak Teddy, terima kasih juga semua pihak yang sudah mendukung kita, terutama para sponsor ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa kembali ke acara Zoom Binar di lain kesempatan dan semalam sehat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Dr. Jandi, Lilitan. Silakan. Sorry sebentar, untuk yang voucher ini belum banyak ya yang memberikan nomor WhatsApp-nya. Mungkin saya ketikkan nomor WhatsApp, jadi mereka bisa hubungin saya nanti untuk vouchernya bisa saya bantu nanti untuk diinfokan lagi. 0878 83 7-nya 4 kali 66 ya. Untuk yang Bu Vivian, Bu Liliani, Pak Erwin, untuk Widiawati dan Adrian nanti bisa dihubungin ke saya. Jadi saya nanti bisa link ke pemberi voucher ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih sudah diketik juga. Ya, kembali kami berterima kasih kepada para sponsor acara malam hari ini, GRC Bot, ahlinya papan semen, Bu Cherry, sepatu asli Indonesia, Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Hospital and Clinic, The Hospital with a Heart, Koci Repau, merahputih.com, Warung Encim, Freshly Home Cook, Maru Kitchen, Japanese Style Chashu, Xiaola Chiao, 100% Homemade Chili, Pempek Kumbang, pempek kulit crispy Palembang, Red Bell, spesialis di bidang pasta, essence, dan pewarna dengan kualitas terbaik. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir malam hari ini, Pak Ketua Umum, Ibu Nancy, Dr. Lilitan. Semuanya ingat Imlek spesial di rumah saja. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Terima kasih.